Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviana, guru bidang studi PPKN di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember tahun 2021, jam 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi dinamika pelanggaran hukum pada pembelajaran keempat kelas 12 SMA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya praktik pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ibu cek dulu kelasnya sudah rapi, bajunya gimana? Sudah rapi semua? Sudah, rasanya sudah rapi ya, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik ya. Nah, kelengkapannya gimana? Buku dan ruangan. Ya, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semuanya silakan dimulai. Baiklah. Pada hari ini Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir ketua kelas hadir? Yang tidak hadir ada Herbi dengan Lutfia, Bu. Herbi sama Lutfia. Ya, hanya 2 orang ya? Ya, Bu. Ya. Herbi Alfa, Bu. Ya. Dan untuk selanjutnya, ya, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu semuanya, silakan berdiri. Ibu minta Miranda untuk mengikuti lagu. Silakan ke depan, Miranda. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
depan kamu, lihat depan kamu itu, kita akan masuk materi dinamika pelanggaran hukum. Ya, sebelum kita masuk kepada materi dinamika pelanggaran hukum, ya kita kaitkan dulu pelajaran pada hari ini dengan pelajaran pertemuan minggu yang lalu. Ya, siapa yang bisa mengaitkan materi minggu lalu dengan materi sekarang? Ya, silakan Dewi. Kemarin minggu lalu kan kita belajar tentang lembaga penegak hukum. Ya. Nah, lembaga penegak hukum itu terdiri dari lembaga kepolisian, hakim, kejaksaan, KPK, dan advokat. Ya, terima kasih. Bagus ya Dewinya masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Jadi pada minggu yang lalu itu kita belajar mengenai lembaga penegak hukum. Sekarang kita masuk kepada dinamika pelanggaran hukum. Jadi kata kaitannya, ya jika terjadi pelanggaran hukum yang menangani ya kasus tersebut adalah menindaklanjuti adalah lembaga penegak hukum. Ya. Yang pertama yaitu Ibu sampaikan terlebih dahulu KD, ya kompetensi dasarnya terdapat pada 3.2, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Indikator pencapaian kompetensi terdapat pada 3.2.4, yaitu mengevaluasi dinamika pelanggaran hukum. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini adalah ya ada 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep dasar pendidikan Pancasila untuk memahami dinamika pelanggaran hukum. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hukum. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, sebelum masuk kepada materi, Ibu mau menayangkan sebuah video mengenai apa yang tanggapi terhadap video tersebut. Ya, bisa menanggapinya? Bisa, Bu. Ya, coba siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Ya, silakan Maureen. Jadi siapa yang bisa menanggapi pertanyaan Maureen? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Boy. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Moren. Tadi Moren mengatakan polisi menegakkan hukum, tapi mereka tidak menegakkan hukum itu sendiri pada dirinya. Seperti kita tahu memang sekarang itu banyak terjadi seperti itu. Hukum ditunjukkan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak menegakkan. Nah, menurut saya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal itu adalah melakukan suatu seperti kayak tindakan yang mengajarkan ke polisi tersebut, kalau kamu mau ngasih tahu orang hukum ini, kamu juga harus kayak gini gitu. Pertama itu kita harus terapkan dari diri kita sendiri supaya kita bisa menerapkan ke orang lain gitu. Polisi juga perlu bimbingan lah gitu, diajari, kasih tahu dulu biar dia bisa menegakkan hukum pada dirinya dan bisa menegakkan kepada orang lain. Bagus ya Boy. Ya, jawaban anak-anak itu tadi bagus semua ya, pertanyaannya juga bagus. Ya, jadi dari video tersebut dapat kita pahami ya bahwa pelanggaran tata tertib lalu lintas itu adalah termasuk pelanggaran hukum, di mana ya kita sebagai warga negara harus memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu
menyampaikan materi mengenai pelanggaran hukum. Hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum. Ya, di mana tindakan seseorang melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, pelanggaran hukum itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggar karena kebiasaan. Ya, yang kedua, hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Ya, yang pertama dulu, pelanggaran hukum itu dijadikan kebiasaan oleh si pelanggar. Ya, di mana di sini ya melanggar hukum itu adalah sebuah kebiasaan. Contohnya, siapa bisa berikan contoh? Ya, silakan video. Contohnya mungkin sama seperti video tadi Bu. Ya. Salah satunya si pengendara tidak menggunakan helm dalam menggunakan perkendaraan di dalam lalu lintas. Ya, ya bagus ya video ya. Ya, termasuk itu ya kita sering ya tidak memakai helm saat mengendarai motor. Ya, itu termasuk kebiasaan. Dan sekarang hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai. Ya, di mana hukum yang berlaku pada saat sekarang ini tidak sesuai dengan hati nurani kita atau tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, itu yang kedua. Selanjutnya adalah ya ada beberapa contoh gambar mengenai pelanggaran hukum. Coba gambar pertama. Ini pelanggaran hukum apa? Apa itu? Orang tua anaknya malasan, tidak melaksanakan kewajiban di rumah. Ya. Yang kedua ini, siapa bisa menanggapi gambar kedua? Ya, Boy, silakan Boy. Gambar kedua itu menunjukkan pelanggaran hukum di sekolah yaitu Ya. mencontek. Ya, mencontek saat ujian. Ya, yang ketiga. Ini. Ya, silakan Francisca. Apa gambar ketiga? Menghakimi ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang ya tanpa adanya aturan ya. Yang keempat itu apa? Ya, Francisca apa? Nggak pakai helm juga Bu dia. Ya. Jadi gambar keempat itu adalah pelanggaran tata tertib lalu lintas di mana polisi menilang pengendara. Ya, itu masalah termasuk contoh-contoh pelanggaran hukum ya di lingkungan ya di berbagai bidang lingkungan termasuk lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat ya bangsa dan negara. Selanjutnya sanksi. Ya, sanksi norma yang berlaku di masyarakat. Ya, norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, norma agama itu bersumber dari bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sanksinya jika melanggar norma agama adalah itu sanksinya adalah mendapatkan dosa. Itu nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan dosa atas apa yang kesalahan yang kita lakukan. Ya. Yang kedua norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, sanksinya adalah berupa sifat malu, apa lagi penyesalan, apa lagi bisa juga nanti depresi ya, terdampak pada psikologisnya. Ya, yang keempat yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari perilaku manusia. Ya,
yaitu tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, sanksinya adalah jika melanggar norma kesopanan, yaitu akan dikenakan sanksi itu dikucilkan oleh masyarakat yang mendapat cemoohan atau celaan. Ya. Yang keempat yaitu norma hukum. Ya, norma hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang yang membuat hukum, yaitu sanksinya bersifat tegas dan nyata. Ya, bersifat tegas dan nyata di sini ya ada dua. Ya, tegas di sini artinya adalah mendapatkan hukuman mati dan hukuman tambahan. Ya, hukumannya bisa dipenjara ya seumur hidup dan bisa dipenjara untuk sementara. Ya, hukuman tambahan yaitu adalah misalnya pencabutan hak-hak tertentu. Ya, itu hukuman tambahan. Ya. Ada yang mau tanyakan dengan materi yang Ibu sampaikan? Ada? Sudah? Nah, ini perilaku yang harus kita tunjukkan untuk mematuhi peraturan hukum. Ya, di lingkungan keluarga itu, yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga. Ya, yang kedua kita harus bersifat disiplin. Ya, disiplin itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu apa itu? Ada pos ronda gambarnya. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Nah, bagus ya, berpartisipasi dalam menjaga keamanan di dalam masyarakat. Yang keempat, gambar keempat adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu sikap yang harus kita laksanakan untuk mematuhi peraturan hukum. Ya, peraturan hukum ya Radin. Ya, mematuhi perilaku yang menunjukkan mematuhi hukum. Ya. Nah, sekarang diskusi kelompok. Ya, untuk diskusi kelompok sudah Ibu bagi kelompoknya. Nanti kita bentuk 5 kelompok. Ya, kamu lihat di depan kamu. Sudah ada nama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, untuk bahan diskusi kelompok, ya akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik ini harus kamu analisis kasus yang ada di LKPD tersebut. Ya, beserta kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Jadi kamu diskusikan dengan kelompok ya anggota kelompok kamu masing-masing. Ya. Nah, nanti Ibu minta ya tulis jawabannya di kertas 1 lembar. Ya. Silakan dianalisis kasus yang ada di LKPD. Ya, 1 kelompok 1 lembar. Ya, untuk mengerjakan Ibu kasih waktu 10 menit. Dulu kan Bu? Diskusinya ini dari kamu sanksi yang terima pelaku. Itu sanksi dari sini kan ada. Nah, diskusinya. Jadi ini
solusinya. Nah, ini solusi dari kelompok kamu, solusinya agar tidak terulang yang sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, silakan untuk pertama tampil presentasi, yaitu ibu persilakan kelompok 1. Kepada kelompok salah satu, silakan tampil ke depan. Kita beri semangat dulu. Ya, semuanya tampil ke depan. Selamat siang teman-teman. Iya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum yang ada dibagikan tadi LPDK. Akan disampaikan oleh teman kami, Boy. Ya, silakan Boy. Oke, soal yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor penyebabnya yaitu Mbak Mina, nenek lanjut usia yang pernah divonis 1 bulan penjara dan 3 bulan percobaan lantaran dituduh mencuri 3 butir kakao di perkebunan di Banyumas. Lalu soal yang kedua, jenis pelanggaran hukum dilakukan yaitu pelanggaran yang dilakukan adalah pencurian. Lalu yang ketiga, ketentuan peraturan undang-undang yang dilanggar. Ketentuannya itu yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian. Lalu soal nomor 4 yaitu sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. Sanksi yang akan diterima karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Lalu soal yang terakhir nomor 5 yaitu solusi untuk mencegah tidak terulangnya kasus tersebut. Solusinya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kembali ke moderator. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang berikan pertanyaan yang menanggapi dari kelompok 1? Silakan pada kelompok yang lain. Ya, Miranda, silakan berdiri, Nak. Saya yang bertanya kepada kelompok 1. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan kepada si nenek tersebut apakah sesuai dengan apa yang dilakukannya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kami Anda pertanyaannya. Kembali lagi tadi ditanya Dewi bagaimana pelanggaran HAM-nya, dari kan sudah jawab. Ya, pelanggaran HAM-nya di bagian hukuman tersebut menurut kami itu tidak setimpal. Karena dengan 3 batang kayu di penjara 1 tahun lebih ya kayak nggak masuk akal gitu menurut kami. Seharusnya kan ada dispensasinya gitu. Ya, jadi di sini ya dari pertanyaan ya dengan kamu itu apakah itu termasuk ini ya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, di sini kita kembali bahwa ya di mana kita itu memiliki hak ya rasa kemanusiaan bahwa seorang nenek itu dihukum dan setelah itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi di sini kita lebih menonjolkan kepada sifat kemanusiaan. Tetapi negara kita ini adalah negara hukum. Jadi siapa yang melanggar hukum, walaupun itu dia ya sudah usia di atas 17 tahun, ya itu tetap dikenakan walaupun orang tua tetap dikenakan hukum. Ya, apabila melanggar hukum. Ya, silakan untuk kembali kelompok 1. Terima kasih atas penampilan terbaiknya. Selamat siang. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran. Pertanyaan pertama, apakah penyebab terjadinya kasus tersebut? Faktornya adalah ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang hukum yang membuat nenek Tina memetik 2 kakao tanpa mengetahui dampak dari perbuatan itu. Dan yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu jenisnya pencurian. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Nah, yang mau boleh dibacakan hukumnya. Pasal
Nomor 3 dan 2 kita undang-undang hukum pidana KUHP tentang pencurian. Nomor 4, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku yaitu adalah dijatuhi hukuman selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Soal kelima, solusi untuk mencegah tidak terungkapnya kasus tersebut yaitu dengan cara diadakannya pembunuhan dari wanita atau penegak hukum yang menjelaskan tentang pelanggaran hukum atau apa-apa saja perbuatan tidak boleh dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi. Baiklah, itu hasil presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau memberi saran? Ada yang mau memberikan pertanyaan, sama menanggapi? Ada, sudah silakan ditutup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4 untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pelanggaran hukum. Di sini soalnya ada 5. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut adalah dikarenakan nenek Minda terjebak kasus hukum akibat mencuri 30 kakao matang di bawah lahan perkebunan tempatnya bekerja. Soal yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan adalah pencurian. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah Mbak disangkakan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian. Yang keempat, sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. Bobina dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari. Yang kelima, solusi untuk mencegah tidak terulangnya kasus tersebut. Para atasan harus menegaskan kepada karyawannya bahwasanya segala sesuatu yang berada dalam lingkup perkebunan adalah milik perusahaan tempat bekerja. Jadi tidak boleh diambil seenaknya, karena di situ posisinya Bobina tidak mengetahui hal yang dilakukannya adalah salah. Dan akan lebih baik jika aparat hukum memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hukuman mencuri walaupun tidak bernilai besar. Baiklah kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin memberikan saran atau pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan Francisca Mandani. Baiklah, saya mewakili kelompok 5 ini bertanya. Kan kita berbicara tentang pelanggaran hukum. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini tuh sering terjadi ketidakadilan terhadap hukum. Apalagi terhadap masyarakat kecil gitu ya. Jadi pertanyaannya itu gimana tanggapan kalian, pendapat kalian terhadap ketidakadilan tersebut? Bagaimana di negara kita ini kan negara hukum, tapi negara hukum ini seringkali menyalahgunakan undang-undang dan mereka juga sering mengatasnamakan undang-undang. Mereka memberikan sanksi tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Itu memang sering sekali terjadi di hukum Indonesia ya, tepatnya di Indonesia. Menurut pendapat saya itu adalah karena oknum pejabat itu sendiri atau pemerintahan itu sendiri. Mungkin mereka belum menerima pembelajaran atau pendidikan yang lebih keras sebelumnya, sehingga mereka semena-mena atau mereka itu juga lebih ke apabila biasanya kan di negara hukum kita ini kalau main uang ya, kalau bisa disogok lebih besar, maka hukumannya akan dikurangi seperti itu. Menurut pendapat saya itu tergantung oknum sendiri. Terima kasih. Ya, jadi di sini yang kita adilan itu jika apabila ya seseorang melanggar hukum maka jatuhkanlah yang hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Jadi untuk menjatuhkan hukuman itu harus seadil-adilnya, jangan timpang sebelah, jangan memandang status atau derajat seseorang untuk menjatuhkan hukuman. Dan menetapkan hukuman itu harus seadil-adilnya.
Hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Kelompok 5 sampai 8. Selamat siang teman-teman. Iya. Kami dari kelompok 5 berdiri. Ya, di sini nama saya Tamara. Dia akan menjelaskan tentang hasil LKPD yang kami kerjakan. Baiklah, dari LKPD tersebut ada 5 pertanyaan, di mana pertanyaannya yang satu, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Jadi saya akan menjawabnya apa faktor yang terjadinya kasus tersebut, apa faktornya gitu. Jadi yang pertama itu disebabkan oleh faktor usia, yang dimana akibat dari usia yang sudah tua mengakibatkan pemikiran dan pemahamannya itu terhadap hukum itu kurang. Yang kedua, Pertanyaan kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. nah, jenis pelanggaran hukumnya itu ada 2 juga. Yang pertama pencurian, mengambil yang bukan hak miliknya. Terus yang kedua, pemakaian lahan secara ilegal, seperti menanam padi, terus menanam jagung, sementara itu tanahnya bukan milik dia gitu. Pertanyaan ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Itu tuh ada pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pertanyaan keempat, sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. Dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa pencobaan selama 3 bulan. Dan pertanyaan terakhir yaitu solusi untuk mencegah tidak terulangnya kasus tersebut. Solusinya itu memberikan pengarahan, pemasukan berupa nasihat, pemahaman yang dimaksud itu pemahaman hukum gitu. Sekian hasil LKPD yang akan dikerjakan. Kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Ya, silakan Risma. Jadikan hukumannya 1 bulan 15 hari dan 3 bulan masa percobaan. Nah, masa percobaannya itu seperti apa? Saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi masa percobaannya itu kayak itu dilihat gimana sih perkembangannya, apakah dia berubah atau enggak. Contohnya itu kayak percobaan itu kan kita tengok perkembangannya gimana, apakah percobaan selama 3 bulan itu dia meningkat atau menurun. Berarti yang 3 bulan itu sudah dibebaskan. Untuk 3 bulan itu belum dibebaskan. 3 bulan itu dia masa percobaan. Jika dia misalnya baik, maka masa hukumannya itu bisa dikurangi. Dalam masa percobaannya juga diiringi dengan nasihat-nasihat, jurusan, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas jawabannya ya, sangat bagus sekali jawabannya. Ya, sekarang silakan ditutup kelompok 5. Terakhir kelompoknya. Ya, hasil dari telah kami sampaikan dan bacakan. Terima kasih juga atas jawabannya yang telah dipastikan. Sekian dari kami kelompok 5. Selamat siang. Karena sudah semua kelompok tampil, ya, untuk pembelajaran pada hari ini kesimpulannya apa yang kamu peroleh? Apa kesimpulan pada hari ini pembelajarannya? Coba tunjuk tangan salah satu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan jadi salah. Silakan berdiri. Izin menjawab, Bu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita mengetahui apa-apa saja sih pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia dan sanksi-sanksi apa saja yang diberikan terhadap si pelanggar. Jadi ada juga manfaat yang kita dapat dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita jadi tahu apa sih sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Yang kedua itu kita jadi tahu apa sih jenis-jenis dari pelanggaran hukum itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih ya kepada ini Sarah ya. Kesimpulannya, yang pertama kita mengetahui apa itu pelanggaran hukum. Nah, yang kedua kita mengetahui norma yang berlaku di dalam masyarakat yang beserta sanksi terhadap pelanggaran hukum. Ya, yang ketiga adalah kita mengetahui bagaimana harus berperilaku sesuai dengan hukum. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi pelanggaran hukum. Apa manfaatnya? Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan boleh. Oke, menurut saya manfaat yang kita dapati dari pelajaran hari ini yang pertama, kita tahu apa saja hukum yang ada di Indonesia, bagaimana sanksi yang diberikan jika kita melanggarnya. Jadi kalau kita nggak mau dapat sanksi, jangan melanggar hukum. Hukum itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya, terima kasih Boy. Ya, jadi pesan ibu untuk anak-anak ibu semuanya adalah, ya dimanapun kita berada, kita harus mentaati hukum yang berlaku. Ya, jika kamu sebagai seorang pelajar, maka taatilah peraturan yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh melanggar peraturan yang ada di sekolah. Ya, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, untuk semua anak ibu silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, silakan Randa untuk memimpin lagu. Halo Halo Bandung. Halo. Ibu kota penyiaran. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, duduk semuanya. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Kadin untuk memimpin doa. Ya, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita.